Ma, tolong jangan lakukan apa yang Mama katakan tadi. Ini adalah anak Mama, darah daging Mama. Jangan dirampas hidupnya, Ma. Iriana tidak menjawab satu kata pun. Ekspresi wajahnya masih datar, bahkan Kara juga tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Iriana sekarang. Mulai kasihan dengan anak yang dikandungnya atau malah semakin murka karena dirinya masih ikut campur urusan Iriana. Tapi untuk hal ini Kara bertekad untuk terus berusaha menahan niat Iriana. Meskipun dimaki-maki atau dibentak-bentak oleh Iriana, Kara tetap tidak akan menyerah. Apapun akan dia lakukan demi janin yang kini ada di perut Iriana. Ma, panggil Kara sambil menatap Iriana. Tapi wanita itu hanya membalas tatapan Kara sekilas, tanpa ada satupun kalimat yang keluar dari bibirnya. Aku di sini bicara bukan sebagai istri Brian, Ma, tapi sebagai seorang wanita. Aku juga pernah hamil di posisi yang sama, hamil anak yang tidak aku inginkan. Sebenarnya aku juga marah dan kecewa, kenapa dia harus ada padahal aku sama sekali belum siap, ucap Kara lagi. Meskipun Iriana tidak menyahutnya, tapi Kara yakin dia mendengarnya. Selesai mengatakan itu, Kara menatap Iriana lagi. Namun ekspresi Iriana masih tidak berubah. Tetap datar hingga sulit ditebak apa yang dia pikirkan. Aku juga pernah berpikir sama seperti Mama, tapi kemudian aku sadar dia tidak bersalah dan dia juga ingin hidup. Sampai akhirnya aku membiarkannya tumbuh di rahimku dan aku merawatnya dengan baik setelah dia lahir. Sesulit apapun masa-masa itu aku terus berusaha untuk mempertahankannya, Ma. Karena siapapun ayahnya dan bagaimanapun awalnya hingga dia ada, dia tetap anak kandungku, darah dagingku. Kara masih meneruskan ucapannya, mengulik sedikit masa lalunya saat hamil Kiara. Berharap Iriana mau menjadikannya bahan pertimbangan. Jika dipikir-pikir masih lebih baik posisi Iriana sekarang karena ada Papa Teddy pasti akan mendukung penuh. Apalagi secara finansial, Iriana tidak akan kekurangan. Tidak perlu banting tulang seperti dirinya dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan sang buah hati. Tolong Mama pikirkan lagi ucapanku. Aku bicara panjang lebar ini bukan untuk ikut campur urusan Mama, tapi aku hanya tidak mau Mama menyesal di kemudian hari. Mungkin karena Mama baru mengetahui kehamilan itu, makanya Mama masih diselimuti emosi hingga terpikir untuk mengambil jalan pintas, ucap Kara, terus berusaha meyakinkan Iriana agar mempertahankan janinnya. Di depan Kara, Iriana hanya mengepalkan tangan sambil membuang pandangan. Tak mau bertatapan langsung dengan Kara. Tidak ada keputusan baik jika diambil di saat kita sedang marah, Ma. Untuk itu tolong Mama renungkan lagi dengan pikiran yang jernih. Jangan bertindak gegabah berdasarkan emosi, Ma, lanjut Kara, seperti tak ada bosannya mengingatkan Iriana. Tapi hingga kini Mama mertuanya itu hanya diam seperti patung. Ayo aku antar pulang, Ma, kata Kara. Bukan sekedar penawaran, tapi merupakan pernyataan yang tak bisa diganggu-gugat. Aku tidak bisa membiarkan Mama pulang sendirian dalam keadaan seperti ini, sambungnya. Kara sampai sengaja mengurungkan niatnya untuk bertemu sang dokter. Dia justru akan pulang bersama Iriana karena ingin memastikan sang Mama mertua tidak melakukan hal macam-macam. Meskipun Iriana menolaknya dengan keras, Kara tidak peduli. Dia pula bersikeras untuk pulang bersama Iriana. Sedikitpun Kara tidak mau memberikan kesempatan bagi Iriana untuk melakukan niat buruknya. Berhenti memaksaku, Kara. Aku bisa pulang sendiri, aku tidak mau diantar oleh kamu, tegas Iriana ketika keduanya hampir tiba di mobil. Sejak tadi Iriana sudah mempercepat langkahnya, tapi Kara masih saja mengikutinya. Berkali-kali Iriana menyuruhnya berhenti, namun Kara seperti tuli, sama sekali tidak mau mendengar apa yang dia katakan. Tidak, Ma.
Apapun yang terjadi aku akan tetap mengantar mama, jawab Kara. Bahkan sampai sekarang keinginannya masih tak bisa dibantah. Dasar brengsek kamu Kara. Kenapa harus ikut campur urusanku? Apa kamu tidak punya urusan sendiri hah? Bentak Iriana, semakin murka karena sudah lelah menghadapi sikap keras kepalanya Kara. Tapi Kara tidak tersinggung dengan bentakan itu. Dia malah melesak masuk ke mobil Iriana dan menempati kursi kemudi. Sontak Iriana dibuat kaget dan tak percaya dengan tindakan Kara yang benar-benar memaksanya. Kara. Iriana membentak lagi sambil matanya melotot tajam ke arah Kara. Biar aku yang mengemudi Ma. Mama cukup duduk dengan tenang dan aku akan mengantar Mama sampai rumah dengan aman. Mendengar perkataan Kara yang tidak ikut terpancing emosi, Iriana malah semakin frustasi. Rasanya sudah kehabisan cara untuk menghadapi Kara. Ayo masuk Ma, kita pulang bersama, ucap Kara lagi, membuat Iriana tidak bisa menolak. Mau tidak mau dia pun akhirnya masuk ke mobil dan duduk di samping Kara. Tanpa banyak kata lagi, Kara mulai melajukan mobil tersebut. Perlahan-lahan meninggalkan rumah sakit dan menyusuri jalan raya yang ramai. Sampai hampir setengah perjalanan Kara dan Iriana tidak saling bicara. Iriana hanya melipat tangan di dada sambil membuang pandangan keluar. Sangat tidak suka berada dalam satu mobil bersama Kara. Kara sendiri juga menyadari itu. Namun dia pura-pura tak tahu demi bisa mengantar Iriana dan memastikannya baik-baik saja sampai rumah. Bahkan kini dengan tulus Kara mencoba menawari Iriana sesuatu. Mumpung masih di sini, apa Mama mau beli sesuatu dulu? Mungkin Mama lagi ingin makan apa gitu, ucap Kara. Iriana kemudian menatap Kara sekilas, lalu kembali melengos dengan hati yang semakin dongkol. Berhentilah memanggilku Mama, aku benci mendengarnya. Sahut Iriana masih dengan nada yang tinggi. Sangat enggan beramah tamah dengan Kara. Maaf, tapi aku akan tetap memanggil Mama. Karena seharusnya memang seperti itu, putus Kara. Meskipun tahu hal itu akan membuat Iriana semakin kesal, tapi Kara tidak bisa mengubah panggilannya. Karena bagaimanapun sekarang Iriana memanglah mama mertuanya, jadi memang sudah sepantasnya dia memanggil Mama. Namun hal itu justru ditanggapi dengan buruk oleh Iriana. Apa kamu sedang meledekku? Kamu sengaja kan Kara? Ya Tuhan Ma, kenapa Mama selalu berpikir buruk tentangku? Aku hanya ingin bersikap sopan pada Mama, tidak ada maksud meledek atau yang lainnya Ma, jawab Kara. Tapi kamu sangat ikut campur urusanku. Bukankah itu namanya kurang ajar? Kamu tidak ada sopan santunnya Kara. Sanggah Iriana. Apapun yang dikatakan Kara saat itu sedikit pun tidak ada benarnya di mata Iriana. Kara selalu salah dan selamanya akan tetap seperti itu. Menanggapi emosi sang mertua yang masih belum stabil, Kara hanya bisa bersikap tenang. Hubungan mereka dari awal memang sudah buruk, jadi wajar jika butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Aku ikut campur karena Mama punya niat buruk dengan janin itu. Sebagai sesama wanita yang pernah hamil, aku tidak akan membiarkan Mama menggugurkan bayi itu. Mulai sekarang aku akan terus mengawasi Mama. Jika Mama ingin aku merahasiakannya sekarang akan aku lakukan, aku pastikan tidak akan ada yang tahu tentang kehamilan itu termasuk Brian. Kara menjawab dengan panjang lebar. Ucapannya tegas dan tidak bisa dibantah, hingga pada akhirnya Iriana memilih diam. Kara terlalu keras kepala untuk didebat. Jadi untuk saat ini Iriana tidak mau membuang-buang waktu dan tenaga, makanya memilih mengabaikan semua yang diucapkan Kara. Namun ucapan Kara pada hari itu bukanlah bualan belaka. Kara benar-benar membuktikan apa yang telah dia katakan. Meskipun sudah tahu tentang kehamilan Iriana, tapi Kara merahasiakannya. Dia tidak memberitahu hal itu pada siapapun,
termasuk suaminya sendiri. Demi anak yang dikandung Mama, aku akan membantu dia untuk merahasiakannya. Aku tidak akan membuka rahasia ini sampai Mama sendiri yang mengungkapnya. Batin Kara sangat menghargai Iriana yang masih ingin menyembunyikan kehamilannya. Walaupun Iriana tidak pernah menceritakan tentang perasaannya, namun Kara sudah bisa memahaminya sendiri. Karena dulu dia juga pernah hamil di luar keinginannya. Karena pengalamannya itulah sekarang Kara sangat perhatian pada Iriana. Setiap kali Kara makan sesuatu, dia tak pernah lupa membaginya dengan Iriana. Meski terkadang ditolak mentah-mentah, tapi Kara tidak pernah kapok. Selalu saja menyisihkan sebagian makanannya untuk Iriana. Selain itu Kara juga tak pernah bosan membuntuti mertuanya tersebut. Untuk memastikan jika sang mertua tidak akan berniat menggugurkan kandungannya lagi. Sebuah tindakan yang sangat dibenci oleh Iriana. Merasa bahwa Kara terlalu ikut campur hingga mengganggu kebebasannya. Walaupun memang benar Kara merahasiakan kehamilannya, tapi tetap saja Iriana tidak suka dengan sikap Kara. Dasar wanita sialan. Seperti tidak punya pekerjaan saja selalu mengikutiku. Umpat Iriana seorang diri. Dia baru saja masuk ke kamar setelah meninggalkan taman belakang. Niatnya untuk bersantai di sana gagal total karena tiba-tiba Kara menghampirinya. Meskipun wanita itu sekedar menyapa biasa, tapi Iriana yang terlanjur tidak suka merasa terganggu dan akhirnya memilih pergi. Rumah ini sekarang seperti penjara, tidak ada kebebasannya sedikitpun. Gara-gara ulah Kara yang menyebalkan itu. Memang dia wanita yang tidak tahu diri. Sudah merebut Brian, sekarang masih mau merampas kebebasanku. Awas saja ya kamu Kara. Iriana mengumpat lagi dengan tangannya yang mengepal erat, seakan-akan siap menghabisi Kara kalau saja ada sempat. Iriana sungguh benci dengan apapun yang dilakukan oleh Kara, terlebih-lebih yang berhubungan dengan dirinya. Namun sialnya dia tak bisa menghindar. Hanya kamar ini yang sekarang menjadi satu-satunya tempat yang tidak pernah didatangi oleh Kara. Tapi Iriana juga merasa bosan jika terus-terusan berdiam diri di sana. Apalagi jika ada Papa Teddy yang terkadang ikut-ikutan diam di kamar. 5 menit saja bagi Iriana rasanya seperti 5 jam. Hidupku benar-benar sial karena Kara. Batin Iriana. Karena baru saja dia merasa tenang di dalam kamar, tiba-tiba sang suami masuk dan menyapanya. Iriana jadi merasa kesal dan tidak ada pilihan lain langsung keluar dari kamar. Meskipun Papa Teddy tidak meminta apapun sebagai suami, tapi Iriana tetap tak suka berduaan di dalam kamar jika tidak terpaksa. Ma, aku baru saja membeli pizza. Aku sudah menyisakan untuk Mama di meja makan. Kalau Mama mau cepat dimakan ya Ma, mumpung masih hangat. Belum ada 10 menit Iriana keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah, Kara sudah menghampirinya lagi. Memberitahukan bahwa dia kembali membagi makanannya untuk Iriana. Apa kamu tidak bisa berhenti memberikan makananmu untukku? Aku tidak butuh itu. Harus aku tegaskan berapa kali agar kamu bisa mendengarnya? Kata Iriana dengan sangat emosi. Meskipun seringkali dia memang menginginkan makanan yang sama dengan yang dimakan oleh Kara, namun Iriana tidak suka jika Kara membaginya. Dia tidak mau dikasihani oleh wanita itu. Aku hanya berusaha peduli dengan Mama, tapi kalau Mama tidak mau juga tidak apa-apa. Nanti biar aku sendiri yang makan pizzanya Ma, jawab Kara dengan tenang, lalu ikut duduk di sebelah Iriana. Iriana yang sejak tadi sudah diselimuti emosi, sekarang semakin marah saja melihat Kara yang dengan santai mengikutinya duduk di sana. Kamu sangat bebal Kara. Sudah tahu aku sangat membencimu, tidak pernah menyukaimu, tapi kamu tetap saja mengikutiku. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Sindir Iriana sangat pedas. Namun Kara justru tersenyum.
Aku tidak pernah membenci Mama. Itulah sebabnya aku akan tetap peduli dengan Mama, bagaimanapun tanggapan Mama padaku. Kara memang tidak mengatakan apapun pada Brian tentang kehamilan Iriana. Dia menepati janjinya untuk merahasiakan hal tersebut dari semua anggota keluarga. Tapi Brian adalah seorang suami yang sangat perhatian, menjadi satu-satunya orang yang selalu memperhatikan apapun yang dilakukan istrinya tersebut. Tanpa sepengetahuan Kara, Brian terus mengawasi Kara yang selalu mengikuti Iriana, bahkan sampai membagi semua makanan yang dia punya. Brian pun merasa curiga dan mencari tahu sendiri, sampai akhirnya dia mengetahui kalau ternyata Iriana sedang hamil. Iriana tidak boleh terus-terusan menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun Papa berhak tahu kalau sekarang Iriana hamil anaknya, gumam Brian seorang diri setelah mengetahui kehamilan Iriana. Berbeda dengan Kara yang akan merahasiakan kehamilan tersebut, Brian justru akan segera memberitahukan hal penting itu pada Papa Teddy. Akhirnya sore ini Brian langsung menemui Papa Teddy yang sedang bersantai di ruang tengah. "Aku ingin bicara penting dengan Papa," ucap Brian tanpa basa-basi. Mendengar ucapan Brian yang terdengar serius, Papa Teddy yang sedang menikmati secangkir teh hangat langsung menatapnya dengan ekspresi yang serius pula. Lalu menanyakan hal penting apa yang akan dibicarakan Brian saat ini. "Ini berkaitan dengan Mama Iriana, Pak," jawab Brian sambil membalas tatapan Papa Teddy. "Iriana? Ada apa dengannya?" Brian menarik nafas panjang kemudian menjawab, "Mama Iriana hamil, Pak. Aku juga. Baru tahu hari ini, setelah mengawasi Kara yang selalu perhatian dengan Mama Iriana." Mendengar fakta yang baru diungkap Brian, Papa Teddy sangat terkejut. Saking renggangnya hubungan suami istri antara dia dengan Iriana, Papa Teddy sampai tidak tahu jika Iriana benar-benar hamil. Justru Brianlah yang malah tahu lebih dulu. Perasaan Papa Teddy pun campur aduk. Antara terharu karena akan punya anak lagi, tapi juga resah karena paham betul Iriana tidak akan siap sepenuhnya dengan kehamilan itu. "Bagaimana jika Iriana tidak mau melahirkan anakku? Selama ini ada Kara yang selalu memperhatikan dia, tapi bagaimana jika nanti ada lengah dan Iriana nekat melenyapkan anak kami?" Batin Papa Teddy gelisah memikirkan Iriana yang belum tentu menerima anak mereka. Sebagai suami, Papa harus bisa menjaga istri dan calon anak Papa. "Jangan sampai terjadi sesuatu dengan mereka," ucap Brian lagi, seakan memperingati Papa Teddy agar mencegah Iriana untuk berbuat macam-macam pada janinnya. Lalu meskipun masih ragu, Papa Teddy mengangguk. "Papa pasti akan menjaga mereka, Bri," ucapnya. Bukan hanya meyakinkan Brian, melainkan juga meyakinkan diri sendiri bahwa dia pasti bisa membujuk Iriana untuk melahirkan anak mereka.